Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, para hadirin yang saya cintai, saya di depan Anda hari ini untuk berbicara tentang eksistensi pembisnis muda di industri makanan dan minuman sehat. Saat ini kita semua menyaksikan tren yang meningkat dalam kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan gaya hidup yang seimbang. Permintaan untuk makanan dan minuman yang bergizi dan alami semakin tinggi. Dan itulah mengapa kita melihat pertumbuhan yang pesat dalam industri ini. Pembisnis muda memiliki peran penting dalam membentuk industri ini. Mereka membawa semangat inovasi, kreativitas, dan keinginan yang kuat untuk memberikan pilihan yang lebih bagi masyarakat. Mereka membuktikan bahwa makanan dan minuman sehat tidak hanya membantu kita menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan kita. Dalam menghadapi tantangan ini, pembisnis muda perlu memiliki semangat kewirausahaan yang kuat. Mereka harus berani mengambil risiko, mengembangkan ide-ide baru, dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Mereka juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas bahan baku, proses produksi yang bersih, dan dampak lingkungan yang minimal. Selain itu, kolaborasi dan saling mendukung juga eksistensi pembisnis muda di industri ini. Dengan yang sehat dan sukses. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan apresiasi kepada para pembisnis muda di industri makanan dan minuman sehat yang hadir hari ini. Kalian adalah pahlawan di balik pilihan sehat kita. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi kalian dalam menyediakan makanan dan minuman yang tidak hanya lezat, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Saya yakin bahwa eksistensi pembisnis muda dalam industri makanan dan minuman sehat akan terus tumbuh dan berkembang. Mari kita dukung mereka dalam perjalanan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita bakal ditemenin sama moderator kita, yaitu Karisha. Karisha merupakan mahasiswa Master of International Economy di Borstel University. Karisha juga memiliki experience kampus radio announcer dari April sampai Agustus 2016 sampai 2017. Intern at Studio Soudwi dari bulan Oktober sampai Januari 2017 sampai 2018. Project Manager PT Limberio CO dari bulan Mei dan sampai Agustus 2019 sampai 2021. Karisha juga bersekolah di Borstel University Master of International Economics dari 2021 sampai sekarang. Diploma dari University Bachelor of Management dari 2015 sampai 2019, dan Makarya Executive Social Science 2012 sampai 2015. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator kita, Karisha. Terima kasih. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Perkenalkan, saya Risha Alika Duyana sebagai moderator acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung dalam seminar ini. Saya sangat senang dan merasa terhormat hari ini bisa menjadi moderator dan hadir bersama narasumber kita yang hebat-hebat. Sebelum kita memulai acara, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang berada di room chat. Selain itu, untuk mempelajari acara, saya akan memberikan 3 aturan yang perlu diikuti selama acara berlangsung. Pertama, mohon untuk menonaktifkan mic jika tidak diperlukan agar tidak mengganggu konsentrasi selama acara berlangsung. Kedua, mohon untuk selalu onaktifkan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, mohon untuk selalu stay di dalam Zoom. Baik, langsung saja masuk ke pemateri pertama kita. Di sini ada Kak Anindya.
Sebelum kita mulai acara, izinkan saya membacakan sedikit profil mengenai Kak Anindya. Saat ini, Kak Anindya Nareswari MBA merupakan CEO and founder Sibliu yang bergerak di bidang minuman sehat kaya khasiat. Kak Anindya Nareswari MBA pernah bekerja di Business Development Analyst at Grab selama kurang lebih 2 tahun dan pernah bekerja menjadi Assistant Product Manager at P&G dari tahun 2015 hingga 2018. Kak Anindya sendiri merupakan lulusan Bachelor of Business and Management at Pembangunan Jaya University pada tahun 2015 dan Master of Business Administration di National University of Singapore pada tahun 2020. Kak Anindya Nareswari MBA beberapa kali mendapatkan sertifikat, diantaranya sertifikat manager, sertifikat risk management profesional, dan investment manager representative. Sekian profil singkat tentang Kak Anindya Nareswari. Dan pada kesempatan ini, Kak Anindya Nareswari akan berbicara tentang topik yang sangat menarik, yaitu memulai berbisnis minuman sehat di era pandemi hingga go internasional. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan mekanisme dalam pembawaan materi kali ini. Di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 10 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab dengan moderator, dan terakhir akan ada sesi tanya-jawab dengan peserta. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Anindya untuk mulai memaparkan materinya. Kepada Kak Anindya, dipersilakan. Moderator ya atas kesempatannya. Sebelumnya saya senang sekali bisa mengisi seminar untuk anak-anak Universitas Pembangunan Jaya Prodi Manajemen. Saya sangat bangga dan juga sangat terhormat bisa menyampaikan produk dan juga pengalaman yang saya miliki. Oke, sebelum saya mau memperkenalkan nih produk usaha saya yaitu Sibliu. Sibliu merupakan bisnis sirup sehat kaya khasiat yang mana memang ini terbuat dari sirup belimbing ulu. Boleh di next, moderator? Oke, ini tentang Sibliu. Sibliu merupakan produk sehat, sirup sehat yang terbuat dari belimbing ulu yang kaya khasiat. Sibliu didirikan tahun 2020 di Jakarta, tepatnya di rumah saya sendiri karena Sibliu merupakan home industry pada awalnya. Jadi latar belakang berdirinya Sibliu ini adalah ketika tahun 2020. Di situ kan awal-awal COVID ya. Saya pada saat itu masih kerja di Singapura, tepatnya di Grab. Tiba-tiba ada ketentuan nih dari kantor suruh WFH. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, kerja dari rumah, dan itu jujur aja sangat membosankan kan. Teman-teman mungkin tahu lah yang melewati masa COVID itu pasti kita di rumah jenuh, diem diri. Akhirnya dari situlah saya banyak nyoba hobi baru, salah satunya adalah masak. Nah, kebetulan banget di depan teras rumah saya ini kan tumbuh nih buah belimbing ulu. Jadi di situ saya nyoba-nyoba nih bikin sirup yang sebenarnya si Bliwu ini memang udah saya konsumsi dari lama, cuma memang pas pulang ke Indonesia saya berinisiatif untuk buat, dan tiba-tiba saya berpikir kalau misalnya produk ini dipasarkan kayaknya bagus, apalagi kalau misalkan diekspor ke luar negeri, apalagi belimbing ulu ini kan memang komoditas asli Indonesia ya. Jadi dari situ saya mulai pasarkan sedikit demi sedikit ke e-commerce, ke teman-teman saya coba, dan ya si Bliwu akhirnya berkembang hingga sekarang. Boleh di next, Karisha. Oke, di sini ada visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama, misi kami adalah menyediakan sirup sehat yang berkualitas tinggi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Kami juga berkomitmen untuk membuat Sibliu ini dari bahan-bahan alami tanpa pengawet buatan, tapi juga tetap menghasilkan produk yang lezat dan menyehatkan. Dengan Belimbing Ulu, kami mendorong gaya hidup sehat dan mempromosikan penggunaan bahan-bahan lokal yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada visi, yaitu menjadi minuman pilihan yang unggul dan berkualitas tinggi bagi konsumen yang ingin menikmati minuman sehat, segar dan sehat. Di next, Kak. Nih, selanjutnya adalah our goal atau cita-cita dari perusahaan kami. Yang pertama adalah menjadi minuman sehat yang diminati masyarakat. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau Sibliu ini memang
produk minuman sehat yang tujuannya itu mengajak masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih sehat gitu. Saya pribadi jujur udah konsumsi sirup belimbing wuluh secara homemade itu udah 5 tahun terakhir. Dan saya merasa ya badan saya lebih sehat gitu lah, lebih apa ya namanya, jadi vitamin aja buat saya sendiri gitu. Terus juga dulu waktu saya apa namanya tinggal di Singapura, saya lihat nih teman-teman saya dari luar negeri itu banyak yang konsumsi minuman tradisional asal daerah mereka. Jadi saya pikir kalau misalnya Indonesia juga harus punya sama kayak gitu. Lalu selanjutnya goal kedua adalah memperkenalkan produk lokal ke internasional. Seperti yang kita tahu kalau tadi yang saya bilang banyak teman-teman saya yang dari luar negeri, dari Cina, dari India, dari Inggris, dari Swedia, mereka tuh konsumsi minum-minuman daerah asal mereka gitu loh. Saya pikir Indonesia juga harus punya dan produknya harus terjual luas di pasaran gitu. Jadi itu merupakan goal dari Sibliwu. Lalu yang ketiga adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Of course, hal ini jadi selalu jadi tujuan bisnis saya karena memang sebelumnya si Bliu ini didirikan di rumah saya sendiri di Jakarta yang mana pada saat itu kondisinya tetangga-tetangga saya di sekitar rumah itu pada kena PHK. Jadi saya pikir gimana ya caranya agar si Bliu ini terus berkembang dan jadi sumber keuangan buat mereka. Terus saya ajak, ayo bareng-bareng kita besarkan produk ini, dan alhamdulillah si Bliwu terus berkembang sehingga total kita selalu merekrut 100 karyawan setiap tahun untuk bagian pabrik, operasional, marketing, sampai keuangan. Dan seiring perkembangan bisnis ini, akhirnya kami di tahun 2022 kemarin memutuskan untuk pindah kantor sekaligus pendidikan pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Oke, boleh di next, Karisha. Selanjutnya nih our market, tujuan pasar kami ya, saya jelaskan dari bawah dulu nih, e-commerce. E-commerce memang target pasar kita sejak awal berdiri, kita menjual 40% dari total 100% produksi. Jadi setiap bulannya itu kita produksi sekitar 10.000 botol dan kita jual di e-commerce itu sekitar 4.000. Dan e-commerce yang kita pasarkan itu ada Shopee, Tokopedia, sampai Amazon karena kita juga jual ke luar negeri kan. Selanjutnya yang kedua adalah kemitraan dengan supermarket. Kita juga sama jual 40% dari total 100% produksi dan kita menjalin kemitraan dengan supermarket seperti Superindo, Hari-Hari, Transmart, dan Hypermart. Jadi mungkin teman-teman yang pengen lihat produk kita, si Bliwu secara offline bisa ke toko-toko tersebut ya. Lalu yang terakhir yaitu import. Kita memang baru berani mengimport sekitar 20% dari 100% produksi. Kita juga menjalin kerjasama dengan perusahaan luar untuk memasarkan si Bliwu ini. Dan harapannya semoga kedepannya si Bliwu bisa mengekspor lebih banyak lagi untuk ekspor ke luar negeri. Seperti itu. Selanjutnya, boleh, Harisha? Ini kalau teman-teman memang mau kontak kerjasama dengan kita bisa langsung kunjungi website www.sibliwuinternational.com atau sosial media kita @sibliwu di platform Instagram, Shopee, TikTok, dan Twitter. Ini ada nomor telepon dan juga teman-teman mungkin kalau yang pengen studi banding langsung aja kunjungi kantor kita di Jalan Cibadak nomor 21, Karawang, Jawa Barat. Ya, mungkin aku balikin ke moderator, Arisha. Baik, terima kasih Kak Anindya atas pemaparan materinya. Wah, ternyata awal mula dari si Bliwu ini dari gabut dan bingungnya mau melakukan aktivitas apa ya Kak selama pandemi. Sampai akhirnya ngide untuk buat bisnis yang alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya Kak. Tapi nih Kak, kalau dari yang kita lihat, di masa pandemi ini kan masa-masa sulit yang mana kita harus new life nih, kita harus menata hidup kita lagi, karena ada beberapa orang juga kan yang kehilangan pekerjaannya. Kira-kira dari sana tantangan berkesan apa yang kakak alami dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke, izin jawab ya untuk moderator Karisha. Tantangan apa yang kita hadapi saat meng-hire tim gitu ya pada saat kondisi COVID ya? Of course banyak banget tantangannya karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu juga masih tidak stabil. Saya juga keluar dari perusahaan saya Grab, saya
fokus sama bisnis ini. Tantangannya sih pasti di cara menggaji karyawan ya, karena awal-awal kita merintis bisnis ini kita belum punya income atau pemasukan yang banyak gitu. Tapi sering berjalannya waktu, apalagi pada saat itu COVID kan, orang-orang cenderung pengen konsumsi minum-minuman yang sehat, minum-minuman yang bernutrisi kayak gitu ya. Kita juga melakukan promosi secara gencar gitu di beberapa platform, apalagi kita juga sempat beberapa kali viral produk kita di platform TikTok dan Instagram. Jadi itu berpengaruh banget ke penjualan dan juga income kita, dan alhamdulillah dengan income itu kita bisa menggaji karyawan dan juga meng-hire tim lebih banyak lagi sampai sekarang. Wah, keren banget ya, Kak. Oke, untuk sekarang saya membuka sesi pertanyaan bagi para peserta. Dan para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih kepada kakak narasumber yang telah menjelaskan materi yang menarik dan sangat bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resya Wuli Anhar dari Prodi Manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan bertanya kepada Kak Ninda yang telah menjelaskan mengenai bisnis Sibliwung. Pertama, mengapa di dalam bisnis F&B kaula muda menjadi pemeran utama di dalamnya? Yang kedua, bagaimana strategi yang akan bisnis Sibliwung lakukan di era globalisasi seperti sekarang, dan platform apa saja yang akan diikut sertai? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Kak Resa. Mungkin ada peserta lain yang... Terima kasih untuk Kak Arisya. Perkenalkan, nama saya Albina Damayanti dari Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya juga. Pertanyaannya, mengapa pembisnis muda cenderung lebih berani dalam mengambil risiko dibandingkan dengan pembisnis yang lebih berpengalaman? Terima kasih. Oke, Kak Nidia, mungkin aku ulang lagi ya pertanyaannya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada, mengapa di dalam bisnis P&B kaula muda menjadi pemeran utama di dalamnya? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang akan Sibliwung lakukan di era globalisasi seperti sekarang, dan platform apa saja yang akan diikut sertai? Untuk pertanyaan terakhir, mengapa pebisnis muda cenderung lebih berani dalam mengambil resiko dibandingkan dengan pebisnis yang lebih berpengalaman? Oke, baik, saya jawab ya. Sebelumnya, keren-keren banget nih pertanyaannya dari adik-adik UPJ. Saya yakin adik-adik juga punya ketertarikan kuat untuk membangun bisnis ya, apalagi adik-adik kan kuliahnya manajemen. Nah, tadi pertanyaan yang pertama adalah, mengapa di dalam bisnis F&B kaula muda ini menjadi pemeran utama di dalamnya? Sebenarnya jawabannya sangat-sangat simpel. Karena F&B merupakan alasan utama, karena makanan dan minuman kan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi F&B nggak akan pernah pudar, nggak akan pernah mati. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan perubahan tren konsumen, bisnis F&B juga terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi pasar yang terus berubah. Masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya hidup sehat, yang membuka peluang bagi bisnis F&B yang memang menyediakan makanan dan minuman organik seperti Sibliwung ini kan. Jadi memang ini prospek yang sangat bagus di masa depan produk bisnis F&B ini. Lalu yang kedua, mengapa kaula muda menjadi pemeran utama dalam bisnis F&B? Memang kaula muda ini kan memiliki pengaruh besar dalam tren gaya hidup ya. Mereka seringkali menjadi inovator dalam menciptakan makanan dan minuman yang baru, serta mengadopsi tren-tren baru
seperti makanan cepat saji dan juga minuman sehat seperti si Bliwu ini. Selain itu, kaula muda juga memiliki akses yang lebih luas dengan teknologi dan internet, jadi itu membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk lebih berinovasi dan juga mempromosikan bisnis secara internasional kayak gitu. Lalu yang ketiga, strategi yang akan si Bliwu pakai di era globalisasi seperti sekarang dan platform yang digunakan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita yang pertama itu ekspansi pasar internasional, kita ekspor ke negara-negara Jepang, Jerman, Inggris, Prancis. Itu merupakan salah satu strategi kita untuk memasarkan si Bliwu di pasar internasional. Kita juga memasarkan produk kita di e-commerce internasional kayak Amazon dan Alibaba. Lalu yang kedua, pemasaran digital. Itu memang pasar kita dari awal, kita jual di e-commerce seperti Shopee, TikTok, dan juga Instagram, dan Tokopedia. Jadi, kita di si Bliwu ini dapat mempromosikan produk kepada audiens secara global yang menarik dan efektif. Lalu yang terakhir adalah kemitraan. Kita juga menjalin kemitraan dengan supermarket seperti Superindo, Hari-Hari, dan juga Hypermart. Jadi teman-teman memang yang pengen membeli barang secara offline bisa banget langsung ke toko-toko tersebut. Kayak gitu. Mungkin, dan yang terakhir, maaf Kak Risha, moderator boleh diulangi? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir itu, ada mengapa pebisnis muda cenderung lebih berani dalam mengambil resiko dibandingkan dengan pebisnis yang lebih berpengalaman? Oke, izin jawab ya. Tadi ini pertanyaan sangat menarik. Lagi-lagi karena anak muda itu merupakan orang-orang yang inovatif. Kita anak-anak muda ini lebih dekat dengan internet dan juga globalisasi. Jadi mendorong kita untuk lebih berinovasi dan lebih ekspresif lagi dalam berbisnis. Apalagi kalau misalkan berkaca dari bisnis saya ya, si Bliwu, karyawan kita memang rata-rata semuanya anak-anak muda di bawah umur 30 tahun dan mereka sangat-sangat luar biasa dalam berinovasi dan bersama-sama membangun produk kami ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Ninda atas jawaban dari pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertanya. Langsung aja ya kita masuk ke narasumber yang kedua. Nah, narasumber kedua kita nggak kalah menarik nih. Gimana teman-teman? Masih pada semangat nggak nih? Semangat. Baik, langsung saja masuk ke materi kedua kita. Di sini ada Kak Adila. Halo Kak Adila. Halo Karisha. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan sedikit profil mengenai Kak Adila ya. Saat ini, Kak Adila CSM MBA merupakan CEO and founder Cookmeal yang bergerak di bidang makanan sehat yang lezat dan bergizi. Kak Adila Suryaningsi pernah bekerja sebagai brand manager at L'Oreal selama kurang lebih 2 tahun dan pernah bekerja sebagai public relation manager at Wardah dari tahun 2016 hingga 2018. Kak Adila sendiri merupakan lulusan Bachelor of Business and Management at Pembangunan Jaya University selama 3,5 tahun atau cum laude. Dan Master of Business Administration at Harvard Business School 2021. Kak Adila Suryaningsi SMMBA memiliki keahlian profesional beberapa bidang. Di antaranya bisnis strategi, corporate management, manajemen accounting, dan event management. Sekian profesinya tentang Kak Adila. Dan pada kesempatan ini, Kak Adila Suryaningsi akan berbicara tentang topik yang tidak kalah menarik, yaitu eksistensi pebisnis muda dalam bisnis makanan sehat.
yaitu cookies oatmeal. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan mekanismenya lagi. Di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab dengan moderator. Dan terakhir akan ada sesi tanya-jawab dengan peserta. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kak Adila untuk mulai memaparkan materinya kepada Kak Adila, dipersilahkan. Terima kasih kepada Karisha. Selamat siang kepada para hadirin yang telah datang di seminar hari ini. Saya senang sekali berada di sini untuk berbagi tentang eksistensi bisnis muda dalam bisnis makanan yang saya kelola, yaitu makanan sehat cookies oatmeal. Sebelumnya, kepada moderator boleh di-share screen PPT dari saya ya. Terima kasih. Di sini ada cookmeal atau cookies oatmeal. Boleh di next, Kak. Tentang cookies oatmeal sendiri, cookmeal adalah produk inovasi cemilan sehat yang berfokus pada oatmeal sebagai bahan utamanya, yang mana rendah gula, kandungannya serat yang tinggi, dan memiliki nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Cookmeal sendiri berdiri sejak 2021 di Tangerang Selatan. Jika kita membahas mengenai cookmeal, sebelum saya membuat cookmeal ini, di tahun 2021 terjadi era di mana dimulainya era dari pandemi menjadi era transisi. Dan di 2021 ini juga kebetulan saya sudah lulus dari kuliah saya yang di Harvard. Oleh karena itu, saya berpikir untuk membuat suatu bisnis, yang mana bisnisnya ini saya terinspirasi oleh gaya hidup sehat yang di 2021 sudah banyak diminati oleh berbagai kalangan. Dan tentunya juga saya mendapatkan inspirasi dari berbagai platform media, terutama di TikTok. Awalnya saya melihat banyak orang yang memberikan resep-resep atau mengenai makanan sehat. Dan juga saya terinspirasi dari sebuah video YouTube yang mengenai cookies oatmeal. Dan setelah dari situ, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat bisnis cookmeal ini. Dan akhirnya pada tahun 2021, saya pun mendirikan bisnis cookmeal saya. Boleh di next, Karisha? Di sini ada visi dan misi dari Mila sendiri ya. Visi kami adalah menjadi merek terkemuka dalam industri cookies oatmeal yang terkenal karena kualitas, rasa yang lezat, dan keanekaragaman produk inovatif. Misi kami adalah berusaha untuk memberikan variasi rasa dan kandungan nutrisi yang berbeda untuk memenuhi selera dan kebutuhan beragam konsumen kami. Kami berkomitmen untuk menghasilkan cookies oatmeal yang sehat dengan memperhatikan kandungan gizi yang seimbang, serta bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan. Boleh di next, Karisha? Tentunya sudah berjalan bisnis cookies oatmeal ini atau cookmeal selama kurang lebih 2 tahun. Dengan berjalannya kurang lebih 2 tahun ini, kami mempunyai ciri khas yang membedakan cookmeal dengan cookies pada umumnya. Yang pertama yaitu kualitas bahan baku. Komitmen kami terhadap kualitas bahan baku yang digunakan, kami hanya menggunakan bahan-bahan segar dan kualitas tinggi untuk memastikan rasa yang lezat dan nutrisi yang terjaga. Kami juga selalu berusaha untuk mengurangi penggunaan gula tambahan dan bahan pengawet dalam produk meal. Yang kedua itu pengemasan ramah lingkungan. Selain berfokus kepada kualitas bahan baku, kami juga berfokus pada pengemasan yang ramah lingkungan. Kami menggunakan bahan-bahan daur ulang dan mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Kami percaya bahwa bisnis makanan sehat harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Boleh dilanjut, Karisha? Boleh dilanjut lagi, Kak? Selain ciri khas yang ada pada cookmeal, kami juga akan membagikan beberapa tips mungkin bagi adik-adik sekalian dan bagi para peserta seminar yang ada di sini, bagaimana bisnis cookmeal ini bisa
berjalan selama 2 tahun. Yang pertama, tips dari kami adalah melakukan strategi pemasaran yang kreatif, di mana kami memanfaatkan kekuatan media sosial dengan membuat konten yang menarik dan bekerjasama dengan influencer yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis Cookmeal dan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, inovasi produk. Dengan persaingan yang ketat dalam industri makanan sehat, menuntut saya untuk terus berinovasi, menciptakan rasa yang unik, dan menawarkan nilai tambah kepada konsumen. Dan yang ketiga atau terakhir, umpan balik konsumen. Dengan mendengarkan umpan balik dari konsumen, menggunakan informasi dari konsumen tersebut untuk terus meningkatkan produk dan layanan kami, serta memperhatikan preferensi konsumen dan tren pasar terkini untuk tetap relevan dan kompetitif dalam bisnis makanan sehat. Boleh lanjut, Kak Isya? Terima kasih. Dan ini untuk teman-teman sekalian, jika berminat untuk kontak kami atau melakukan kerjasama, atau juga ingin membeli produk kami, bisa dihubungi. Di sini ada di sosial media kami di Instagram @cook_meal, di toko online kami di Shopee @cook.meal, dan untuk di website www.cookmealid.com. Terima kasih, Karisha. Akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, menarik banget nih bisnis Kak Adila. Yang mana bisnis ini berdiri di bidang makanan, yaitu cemilan yang terinspirasi dari gaya hidup sehat ya, Kak? Iya, Kak Nisha, betul sekali. Nah, kalau kita lihat, bisnis Kak Adila ini dapat menjalankan produk ramah lingkungan juga nih, yang mana masih kurang banyak perusahaan yang memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut. Oke. Untuk boleh selanjutnya saya buka sesi pertanyaan aja ya, Kak? Boleh, Kak, silakan. Oke, saya membuka sesi pertanyaan kepada para peserta. Pada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Risha. Untuk Kak Adila, aku izin bertanya ya. Perkenalkan, nama aku Alvina dari Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Aku mau nanya, apa pesaing utama dari brand Cookmeal dan berapa? Oke, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya? Nah, saya akan bertanya kepada Kak Adila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risha dari Prodi Manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Apakah inovasi baru Anda dapat memecahkan masalah sosial di Indonesia? Mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Menarik banget nih, Kak, pertanyaannya, Kak. Biar saya ulang ya. Yang pertama itu ada, apa pesaing utama dari brand Cookmeal dan kenapa? Yang kedua, apakah inovasi baru Anda dapat memecahkan masalah sosial di Indonesia? Kepada Kak Adila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Karisha dan kepada adik-adik atas pertanyaan yang sangat menarik nih. Saya izin menjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa pesaing utama dari brand Cookmeal dan kenapa? Untuk pesaing utama dari brand Cookmeal sendiri, mungkin teman-teman tahu merek oatmeal yang sudah terkenal yaitu Quaker Oats. Dan kenapa? Pertanyaannya gitu kan. Jadi kenapanya? Karena Quaker Oats ini merupakan merek yang sudah sangat dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia dan tentunya branding mereka sudah sangat besar. Jadi itu merupakan salah satu pesaing utama dari brand Cookmeal dan mereka juga meluncurkan produk yang sangat sehat dan tentunya dengan rasa yang enak. Untuk Karisha, boleh diulangi pertanyaan kedua dan ketiga, Kak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah inovasi baru Anda dapat memecahkan masalah sosial di Indonesia? Terima kasih, Karisha. Maaf sebelumnya tadi saya salah menyebutkan ya. Maksudnya pertanyaan kedua dari yang sudah disampaikan oleh Karesa. Sebelumnya terima kasih banyak. Apakah inovasi baru Anda dapat memecahkan masalah sosial Indonesia? Saya menjawab dapat. Dengan apa? Salah satunya dengan inovasi yang saya lakukan, yaitu pengemasan ramah lingkungan. Pengemasan ramah lingkungan ini dapat mengurangi limbah plastik yang ada di Indonesia. Tentunya ini juga mendukung peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana sudah tidak boleh menggunakan plastik lagi. Dan menurut saya bisnis Cookmeal ini dapat menyelesaikan masalah sosial di Indonesia. Terima kasih. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dan dapat menjawab kebingungan dari teman-teman sekalian. Terima kasih dan akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Adila.
Ya, sekian dari saya, Risha Alika, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membawakan materi-materi yang keren. Kepada MC, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Karisha sebagai moderator. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di acara hari ini yang mengangkat tema ekstensif pebisnis muda. Acara ini telah memberikan kita wawasan yang berharga tentang potensi dan tantangan dalam dunia bisnis bagi para generasi muda. Saat ini kita hidup di era yang penuh dengan peluang dan perubahan yang cepat. Pebisnis muda memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ini dan membentuk masa depan yang lebih baik. Melalui semangat inovasi, kerja keras dan generasi muda memiliki kekuatan untuk merombak dunia bisnis dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam acara ini, kita telah mendengarkan kisah sukses dari para pebisnis muda yang telah menginspirasi kita semua. Mereka adalah bukti nyata bahwa usia bukanlah batasan dalam meraih kesuksesan. Mereka memiliki visi yang jelas, keberanian untuk mengambil risiko, dan keteguhan untuk melalui rintangan yang ada. Tentunya perjalanan sebagai seorang pebisnis muda tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga persaingan yang ketat. Namun dengan semangat yang tak kenal lelah dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, kita dapat mengatasi semua hambatan tersebut. Saya berharap acara ini telah memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Mari kita gunakan pengetahuan yang kita peroleh hari ini untuk membangun komunitas pebisnis muda yang kuat dan saling mendukung. Jangan ragu untuk berbagi ide, berkolaborasi, dan memanfaatkan peluang bersama-sama. Terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih kepada acara ini, dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan menjadikan acara ini meriah. Dengan semangat kewirausahaan yang telah kita miliki, mari kita terus bergerak maju, mengatasi batasan-batasan yang ada, dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Sama, kita dapat membangun masa depan yang gemilang untuk generasi muda dan dunia bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Saya sebagai MC Keisha Azhara mengucapkan terima kasih dan pamit. Terima kasih semua.